Adapun di antara syubhat mereka mengatakan bahwasanya agama itu hanyalah sarana. Yang paling utama dalam kehidupan beragama adalah mencapai akhlak mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak mulia dengan agama apapun, maka dia sudah mencapai tujuan. Saya ulangi, agama itu hanyalah apa? Sarana. Semua agama menyuruh kepada keadilan. Semua agama menyuruh kepada akhlak yang mulia. Kalau seorang sudah mencapai akhlak yang mulia dengan agama apapun, sudah benar, jadi masalah. Ini syubhat mereka sering lontarkan. Dan saya ditanya oleh orang-orang juga. Ada dosen yang pernah tanya sama saya, "Ustadz, menurut Anda Bunda Teresa di neraka?" Pertama, saya tidak tahu siapa Bunda Teresa itu ya. Saya tidak pernah WhatsAppan sama beliau ya. Terus, kenapa? Yang katanya dia bukan beragama Islam. Saya bilang, kalau dia bukan beragama Islam, meninggal dalam kondisi musyrik di neraka. Harus di neraka. Tapi dia baik, Ustadz. Wanita penuh sosial, baik dan macam-macamnya. Kebaikannya tidak ada manfaatnya. Dia tidak baik, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun berakhlak kepada manusia. Bagaimana kita bantah syubhat ini? Jawabannya mudah. Islam menjunjung tinggi akhlak. Islam menyuruh kepada akhlak. Agama Islam terlalu banyak kita baca hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran menyuruh kepada akhlak yang mulia. Tapi itu bukan tujuan yang paling utama. Tujuan yang paling primer adalah diturunkan agama adalah agar makhluk mentauhidkan Khalik, agar makhluk mentauhidkan pencipta alam semesta. Dan Allah sudah nyatakan dalam surat Az-Zariyat. Kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan utama. Akhlak penting, tapi dia bukan tujuan primer, dia sekunder. Yang pertama, bagaimana Anda bisa mentauhidkan pencipta. Apa hubungan paling kuat antara makhluk dengan penciptanya? Hubungan yang paling kuat adalah sang makhluk mengakui penciptanya sebagai Tuhan. Sang makhluk merendahkan dirinya kepada penciptanya. Itu yang paling penting. Bukan merendahkan dirinya kepada makhluk yang lain. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Dalam hadis Abu Mas'ud, "Ayu dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau mengambil tandingan bagi Allah, engkau berbuat syirik padahal yang ciptakan kamu cuma Allah. Dosa yang paling besar. Percuma seorang berakhlak mulia kepada manusia tapi tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu. Mau baiknya kayak apa, tapi kalau dia tidak berakhlak kepada Allah, menyembah selain Allah, maka dia telah melakukan dosa terbesar, mengakibatkan dia kekal dalam neraka jahanam. Saya sering kasih logika ya. Kalau ada orang tua, suami istri, kemudian istrinya mengandung seorang anak, tengah mati 9 bulan dalam perutnya, ya, betapa susah seorang wanita. Bayangkan, kita saja kalau taruh besi 3 kilo di perut kan nggak enak terus. Ini 9 bulan bawa barang dalam perut, sehingga macam-macam susah, sakit, belum lagi ngidam yang aneh-aneh ya. Dia susah, suaminya juga susah ya. Tahu-tahu jam 12 malam minta gado-gado, cari di mana? Tahu-tahu tidak ingin cium bau keringat suaminya ya. Setengah mati, wahnan ala wahnin. Belum waktu melahirkan bertarung dengan kematian. Setelah melahirkan repot lagi menyusui dan nyebok dan macam-macamnya. Biaya sana sini, orang tua kerja setengah mati, kemudian disekolahkan sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Kemudian sang anak sudah berhasil ngambil gelar S3, sudah punya pekerjaan. Tahu-tahu anak tersebut berbakti kepada bapak dan ibu yang lain. Kira-kira gimana? Kurang ajar atau tidak anak ini? Kurang ajar. Sama Allah menciptakan Anda, memberikan penglihatan, memberikan semuanya, rezeki, semuanya, sarana dan prasarana agar Anda beribadah kepada Allah. Ternyata Anda beribadah kepada makhluk semisal Anda, atau beribadah kepada makhluk yang lebih hina, batu dan pohon. Ini kesyirikan yang amat besar.